Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak jadi Pak Manajer dan juga HRD. Saya harap di kesempatan pagi ini kalian merasakan sehat dan berbahagia. Baik, pada rapat kali ini saya akan membahas terkait dari penurunan produktivitas di perusahaan kita. Dikarenakan banyaknya penurunan produktivitas secara ugal-ugal pada masa produksi kita kali ini, bagaimana jika kita mereshuffle karyawan kita yang kurang produktif? Karena jika kita mengandalkan orang-orang lama itu, pastinya produktivitas kita pasti akan menurun secara terus-menerus. Kira-kira menurut dari kalian sendiri bagaimana terkait dari reshuffle karyawan ini? Mungkin dari Pak Manajer dulu. Menurut saya, di data saya rasa kita masih bisa memberikan pelayanan kepada karyawan sebentar. Pengalaman mereka sangat berbeda dari perusahaan. Saya memahami itu, Pak. Namun berdasarkan data yang ada, biaya dan waktu kerjanya jauh lebih besar dibandingkan merekrut tenaga kerja baru yang sudah memiliki kompetensi digital. Tapi kan mereka sudah mengabdi tahun-tahun, bukankah mereka layak diberi kesempatan untuk beradaptasi? Kesempatan tetap ada, tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan efisien dan kebutuhan organisasi di masa depan. Oke, baik. Oke, saya ingin setiap divisi fokus pada tugasnya ya. Kalian tadi sudah mempertimbangkannya sendiri. Kira-kira dari kalian sendiri ini enaknya bagaimana? Ini dari Mbak Hadi tadi, apakah iya dilanjutkan ketika adanya kelanjutan dari karyawan kita di reshuffle yang lama-lama itu, atau tetap menggunakan karyawan yang lama? Kira-kira gimana? Dari Pak Manajer mungkin. Artinya saya tetap seperti itu tadi. Ya, kalau seperti itu berarti kita fix kita akan mereshuffle karyawan kita. Jadi nanti kalau dari HRD kalau diajak komunikasi untuk orang-orang yang masa produktivitasnya yang menurun, mungkin ya usia 40 ke atas atau hampir 50-an lah, sudah hampir masa pensiun, nanti dikabari bahwa ada reshuffle karyawan. Itu nanti uang saku dan lain sebagainya kalau diatur. Nanti untuk Pak Manajer silakan nanti untuk bagian uji kompetensi silakan dibuatkan apa saja syarat-syaratnya untuk karyawan baru kita supaya lebih kompeten lagi pastinya. Oke, bisa? Oke, saya ini sudah divisi fokus ya pada divisinya masing-masing. Lanjut kali ini karena cukup kita lakukan pada hari ini, semuanya sudah terjawab juga. Mungkin bisa dilanjut di minggu depannya. Oke. Saya izin undur diri. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa waktu itu? Halo, ya Pak, mana? Halo Pak Manajer, nanti sekitaran jam 9 tolong ke ruangan saya ya. Nanti untuk evaluasi terkait dari hasil pengorganisasian atau pengplaningan kita kemarin, nanti ke sini ya. Saya tunggu di ruangan saya. Oke, baik Pak, nanti saya akan datang ke ruangan Bapak. Oke, saya panggil tadi itu karena apa ya? Bukan sekedar iseng sih lebih tepatnya. Terkait minggu kemarin untuk evaluasi yang kita planningkan kemarin itu, ternyata ini dalam soal produktivitas perusahaan masih mengalami penurunan. Nah, tapi saya percaya pasti dengan beriringnya berjalannya waktu pasti mungkin ada kenaikan.
benar juga sih Pak. Banyak karyawan yang masih kesulitan beradaptasi dengan sistem digital yang baru seperti ini, sehingga pekerjaan menjadi kurang maksimal dan membuat produktivitas kita menurun seperti itu. Oke, baik. Ya, saya maklum lah terkait kondisi tersebut. Karena saya juga tidak ingin ada yang menyerah. Maksudnya ketika kita merekrut karyawan, ya kita tidak akan mengecewakan lagi lah intinya. Nah, maka dari itu berarti sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, walaupun dengan budget yang minim untuk pelatihan, ya kita adakanlah pelatihan nggak apa-apa, supaya karyawan kita itu lebih kompeten dan profesional pastinya. Dan juga perusahaan pasti akan mendukung setiap karyawan akan dapat berkembang dan menyesuaikan diri. Soalnya kan karyawan kita kan juga Gen Z kan Pak. Jadi ya biar gimana lah intinya biar nyaman di kantor kita itu. Mungkin bisa diatur lah sama Pak Manajer terkait di lapangannya nanti. Bisa? Baik Pak, saya siap mendampingi setiap kebutuhan dari tim untuk memastikan agar kinerja mereka bagus dalam periode kita kali ini. Oke, baik Pak. Terima kasih atas dukungannya pasti dan bimbingannya nanti. Saya minta tolong banget kepada Anda bahwa soalnya ini menyangkut reputasi perusahaan kita dan produktivitas kita. Jadi ya tolong dimaksimalkan lagi. Oh iya, nanti ketika kembali kalau ketemu Bu Zilika, Bu HRD, tolong kabarin untuk ke ruangan saya juga ya. Bisa? Baik, kalau begitu saya akan kembali untuk melaksanakan tugas kembali Pak. Pada tahap perencanaan, pimpinan perusahaan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Berdasarkan data pengembangan produktivitas dan kebutuhan transformasi digital, perusahaan mulai menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Bu, tadi kata Pak Bud disuruh menemui beliau di ruangannya. Iya tuh Pak. Iya, Untuk apa? untuk evaluasi katanya. Baik ya Pak. Ya. Ada apa ya Pak? Kok manggil saya? Oke, di sini saya memanggil Bu HRD. Sebenarnya saya ingin bertanya terkait dari perekrutan karyawan kemarin yang kita lakukan. Itu kenapa kok tiba-tiba menjadikan adanya penurunan produktivitas di perusahaan kita? Soalnya dari Pak Manajer tadi juga bilang katanya produktivitas kita menurun gara-gara adanya karyawan yang kurang adaptif. Kalau enaknya ngomong itu masih kurang cocok dengan lingkungan perusahaan kita, katanya begitu. Nah, itu kok bisa? Kenapa? Baik Pak, saya selaku HRD akan bertanggung jawab karena ini adalah tanggung jawab dan risiko saya ketika ada karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu, saya akan membantu Bapak Manajer untuk melakukan pendampingan dan bimbingan kepada karyawan baru. Tetapi selain itu juga ada karyawan yang kurang percaya diri dalam melakukan teknologi baru. Dan di situ saya siap untuk membantu dan mengarahkan dalam hal itu. Oke, berarti jika kamu sudah mengakui dari resiko jabatanmu, oke, silahkan kamu kembali ke ruangan kamu untuk bisa mengerjakan apa yang kamu kerjakan seperti biasanya. Dan mungkin ketika sudah berjalannya bimbingan, kamu harus ke Pak Manajer dan koordinasi supaya biar berjalan dengan lancar pastinya. Oke Pak, baik, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit untuk kembali ke ruangan saya. Setelah rencana ditetapkan, perusahaan mulai mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. HRD dan manajemen operasional membagi tugas menetapkan kompetensi karyawan serta menentukan strategi penetapan tentang tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Rajin juga ya Pak karyawan kita satu ya. Coba dong bukain terkait hasil produktivitas kita selama bulan ini. Ini Pak, Mana? sejak visualisasi asetnya kita otomasi pakai tools AI baru. Produktivitas kita naik 45% dibanding bulan lalu. Waktu pengerjaannya juga dipangkas dari 3 hari jadi 4 jam saja. Wah, gila ya sekarang makin cepat aja berarti. Wah, ini kamunya yang hebat apa AI-nya yang hebat ini sebenarnya? Aduh. Nah, berarti kita nggak sia-sia dong membimbing karyawan seperti ini supaya bisa meningkatkan produktivitas kita. Benar juga. Mahal loh ini. Benar juga ya Pak. Tidak sia-sia kita melatih karyawan seperti ini. Ya, mungkin dari kamu apakah ada kendala mungkin dari kemarin-kemarinnya mungkin terkait ada kerusakan apa atau error apa mungkin ada? Untuk saat ini masih aman-aman aja Pak, belum ada kendala sama sekali. Oh seperti itu coba lihat lagi. Oke bagus. Tapi saya nggak mau loh untuk besok melihat grafik ada yang turun sedikit di pagi hari karena di perusahaan ini ketika produktivitas naik ya kita harus bisa mempertahankan produktivitas kita. Jadi tetap biar stay kalau bisa malah naik malahan. Jadi supaya biar perusahaan kita juga untung dan kalian juga mendapatkan bonus pastinya. Nah maka dari itu tetap jaga produktivitasnya jangan sampai menurun. Oke? Oke, baik. Silakan dikerjakan lanjutkan lagi. Saya mau ngecek ke ruangan sebelah sana. Oke. Yuk. Pada tahap pelaksanaan, pemimpin perusahaan berupaya mengarahkan dan memotivasi seluruh karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Melalui pelatihan, pendampingan, dan komunikasi yang baik, perusahaan mendorong setiap karyawan yang beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Aduh. Nah, seperti itu tadi Mbak saya maksudkan dan saya harapkan itu terhadap karyawan. Jadi antara kita menganggarkan untuk pendanaan pembimbingan, pelatihan tambahan tadi itu tidak sia-sia gitu. Jadi produktivitas perusahaan bisa naik, terus efisiensi pun juga teratasi. Jadi anggaran kita nggak buang banyak-banyak, tapi sudah bisa jalan. Oh iya, nanti ketika kamu kembali ke ruanganmu, kalau ketemu HRD bilangin ya untuk kontraan uang yang sudah ada pada karyawan sebelumnya tolong diurus sama tolong carikan karyawan baru lagi yang seperti Putra. Nah, kalau jika tidak dapat ya nanti kita lakukan adanya pelatihan lagi supaya biar sama-sama grow up-nya itu setara. Kamu bisa? Ya, Pak, nanti saya akan laporkan kepada HRD untuk dilakukan perekrutan 5 orang seperti yang Bapak mau. Udah, saya tak izin pamit dulu soalnya tadi ada klien mau minta meeting. Oke. Pada tahap pengawasan, pemimpin perusahaan mengevaluasi hasil dari kebijakan yang telah dijalankan, kinerja karyawan yang dipantau secara berkala, atau memastikan target perusahaan yang tercapai dan proses kerja yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Makes it hard